Nah, kita lanjutkan lagi dalam pertempuran selanjutnya di kisah One Piece-nya. Di tengah gulungan badai tak berujung itu, dunia perlahan terguncang oleh pertarungan para legenda besar. Sang si Kaisar Yonko sendiri itu berdiri di garis depan menghadapi Kurohige di Hachinosu. Pertempuran itu benar-benar seperti pertempuran haki luar biasa besar. Luffy dan Loki sendiri melintasi awan menuju sekolahan rahasia di Elbap, di mana kebenaran tentang Dewa Matahari Nika itu menanti di sana. Di belahan lain dunia, Mihawk dan juga Crossguard itu dikepung oleh Seraphim dan angkatan laut. Sementara Koby bergerak dalam bayang-bayang untuk menyelamatkan nyawa yang terancam di tempat tersebut. Dunia tak lagi sama. Pertempuran di setiap penjuru bukan sekedar perebutan kekuasaan Lonakama, melainkan pertarungan untuk mengubah realita takdir sendiri. Rahasia yang terkumpul di perpustakaan Elbap, kekuatan sejati Nika, dan rencana gelap para Tenryubito kaum naga langit, semuanya kian terbuka lagi. Siapa yang akan berdiri di puncak pertempuran itu nanti? Ya, gelombang perubahan besar telah dimulai. Tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Karena itu, pertempuran Battle Royale itu sangatlah luar biasa menarik. Ya, sini bakalan seru nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai masuk ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, biar TV Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fun fiction. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review versi bahasa Inggris, anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula, oke? Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi nakama, di tengah reruntuhan perpustakaan burung hantu yang penuh debu dan misteri, sosok Saul terlihat kembali lagi di sana. Tubuhnya memang masih dibalut luka ya, bekas pertarungan sengit ngelawan Sommer yang sempat ngebaya tak berdaya. Kali ini meskipun tubuhnya belum pulih sempurna itu, semangat dalam matanya menunjukkan bahwa ada misi penting yang harus ia selesaikan. Dengan langkah tertatih namun penuh tekadnya itu, Saul melangkah ke dalam perpustakaan menuju rak besar yang menempel pada dinding kokohnya. Ternyata rak itu bukanlah tempat menyimpan buku biasa. Saat didorong, sebuah celah terbuka memperlihatkan pintu menuju ruangan rahasia yang tersembunyi di balik dindingnya. Apa yang ada di dalamnya masih menjadi teka-teki, namun kemungkinan besar tempat itu menyimpan rahasia besar yang tak boleh jatuh ke tangan musuhnya. Saul mungkin datang untuk mengambil sesuatu yang teramat penting atau sekedar memastikan semuanya tetap aman dari incaran Uruk lagi. Kemunculan ruang rahasia itu menjadi petunjuk bahwa Elbap, negeri para raksasa, menyimpan lebih dari sekedar kisah perang dan kekacauan besar-besaran loh. Ada misteri-misteri yang masih tersembunyi dan jika terungkap bisa mengubah aura cerita besar legenda ini. Sementara itu di dunia lain, terlihat Luffy dan Loki sedang menumpang kapal awan menuju sekolahan Walrus. Namun perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Sekelompok monster mimpi buruk muncul lagi dari langit. Makhluk aneh menyerupai naga, burung raksasa, dan entitas menyeramkan lain sepertinya tak ada habis-habisnya. Luffy meski bisa menghajar mereka dengan mudahnya, tetap dibuat jengkel ya karena kehadiran monster-monster itu menghambat perjalanan menuju medan pertempuran utama. Nah, untuk mengakhiri gangguan tersebut ya, Luffy pun mengaktifkan gear kelimanya, mode dewa yang melegenda tersebut. Ia langsung melompat tinggi mengubah lengannya menjadi raksasa, lalu menghantam para monster dengan satu pukulan dahsyat tersebut nih. Semua makhluk itu terhempaskan sekaligus memberikan jalan bagi kapal awan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, setelah mendarat kembali, Luffy kembali ke bentuk manusianya. Loki yang melihat wujud gear kelima Luffy pun takjub di sana, bertanya apa sebenarnya kekuatan yang baru saja diperlihatkan. Dia masih aja penasaran. Dengan santai Luffy menyebutkan sebagai awakening dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Ya bahkan belum tahu bahwa kekuatan sebenarnya itu adalah kekuatan sang Dewa Matahari Nika. Masih menggunakan nama lama tuh untuk semua teknik-tekniknya. Ya seperti itulah yang selalu dikatakan Luffy ya. Loki pun mengungkapkan bahwa wujud gear kelima itu sangat mirip dengan mitos prajurit legendaris Elbap, sang Dewa Matahari. Namun Luffy tak mengerti soal itu nih. Ia tak tahu menahu soal legenda atau dewa-dewa
dua tersebut, meski dirinya sendiri adalah perwujudan salah satunya. Hal itulah ngebuat Loki semakin penasaran, jika dalam kondisi belum memahami kekuatan Luffy sudah sekuat ini, bagaimana jadinya jika ia benar-benar menguasai kekuatan Dewa Nikah secara penuh. Karena Luffy telah membebaskannya, Loki memutuskan untuk membocorkan informasi penting pula. Selain soal sang, ia juga akan mengungkapkan rahasia besar tentang kekuatan Luffy. Ia bertanya, unsur alam apa saja yang sudah bisa dikendalikan Luffy sejauh ini? Luffy menjawab bahwa ia bisa menggunakan api dan petir. Loki tersenyum di sini, lalu menambahkan satu unsur lagi yang belum disadari Luffy, angin. Nah, dia terkejut mendengarkan hal tersebut. Menurut Loki, kekuatan Dewa Matahari memiliki koneksi dengan elemen-elemen alam, dan juga Luffy itu perlahan akan bisa mengendalikannya loh. Jika dia bisa menguasai api, petir, dan angin sekaligus, maka kekuatan Luffy jelas akan benar-benar berada di luar nalar manusia biasa. Sementara itu, kisah berpindah kembali ke Pulau Hachinosu. Di sana pertarungan antara Sang dan Kurohige kian memanas lagi. Ketegangan meningkat setelah Shiryu datang secara tiba-tiba, ngebuat pertarungan menjadi 2 lawan 1. Meskipun begitu ya nakama, Sang tetap unggul karena menggunakan metode gabungan 3 jenis haki tingkat tinggi, Kenbun Shoku no Haki, Musou Shoku no Haki, dan juga Hao Shoku no Haki. Pertarungan 3 arah itu akhirnya akan terjadi. Kurohige yang mulai frustasi mulai bertarung secara membabi buta. Ia menggunakan kekuatan Gura-Gura no Mi tanpa terkendali, menciptakan gempa hebat yang tak hanya menyerang musuh-musuhnya, tapi juga membahayakan anak buahnya sendiri. Shiryu memperingatkan Kurohige, namun Kapten Bajak Laut itu mengaku tak punya pilihan lain karena Sang adalah lawannya yang terlalu kuat untuk dilawan dengan cara biasa pula. Itulah kebenaran semua ini. Momen itu menjadi titik balik lagi loh. Sang yang ngebaca celah langsung meluncurkan serangan telak pula dengan Griffon andalannya yang luar biasa. Pukulan kerasnya mengatakan tubuh Kurohige, ngebuatnya terlempar dan menabrak tengkorak raksasa di pulau tersebut. Teriakan kesakitan terdengar sangat jelas. Sementara Sang tetap berdiri kokoh meski mulai kelelahan akibat penggunaan haki tingkat tinggi yang terus-menerus terjadi di tempat itu. Namun ya nakama, pertarungan itu sebenarnya belum selesai di sana. Keadaan dari ledakan-ledakan terjadi di masing-masing tempatnya. Di sisi lain pulau, Koby itu tengah menyusun ke area penjara tersendiri ya. Tujuannya jelas, menyelamatkan para tahanan di tempat itu. Sementara Garp dan Sengoku bertarung di garis depan, Koby memilih jalannya sendiri dengan menyusuri lorong-lorong gelap Hachinosu itu tadi. Di salah satu sel, ia menemukan puding yang ditahan. Tanpa ragu-ragu, ia berusaha membebaskannya. Namun nasib berkata lain ya, Karibo muncul tiba-tiba dengan niat menangkap Koby untuk mendapatkan pengakuan dari Kurohige. Ia bahkan memanggil bajak laut lain untuk bergabung menyerang di tempat tersebut. Dengan sangat cepat ia minta puding untuk berlindung, lalu bersiap menghadapi bahaya di depan matanya. Pertarungan lain pun siap meletus di sana. Dia melakukan serangan-serangan luar biasa. Koby mengambil ancang-ancang dengan wajah serius, tatapannya tajam menembus bagaimana kerumunan bajak laut yang mulai mengepungnya. Meski dikerumuni banyak musuh, dia tetap tenang nih. Langkahnya mantap dan tangan kanannya itu mulai memancarkan aura haki yang mengintimidasi. Para bajak laut sempat terdiam sejenak, tak menyangka bahwa pemuda ini begitu percaya diri meski dalam kondisi tak menguntungkan. Nah di sini ya nakama, tanpa banyak basa-basi, Koby langsung menerjang para bajak laut satu persatu. Gerakannya cepat, presisi dan penuh tenaga nih. Sekali pukulan dia langsung membuat 2 lawan itu tumbang sekaligus. Haki yang dia gunakan jelas bukan sembarangan nih. Bahkan Karibo yang sebelumnya tampak begitu sombong mulai terlihat ragu-ragu. Ia bahkan perlahan mundur loh, menyadari bahwa Koby bukan lawan yang bisa diremehkan. Kekuatan dari Honesty Impact begitu mengesankan. Di tengah pertarungan itu, Puding menatap Koby dengan ekspresi campur aduk pula. Ada rasa kagum, cemas dan harapan. Ia tidak menyangka bahwa orang yang datang menyelamatkannya ternyata punya kekuatan sehebat ini. Sementara itu, suara gemuruh pertempuran besar di lantai bawah itu masih terdengar samar di kejauhan, menandakan bahwa Garp dan Sengoku masih bertarung sengit melawan pasukan utama Kurohige lainnya. Kembali ke pertarungan utama. Di sini kita melihat bagaimana Shiryu mulai mencoba menyelinap dari bayangan ya. Dia mencoba menyerang Sang dari arah belakang, tapi sepertinya dia bisa ngebaca gerakan musuh tersebut. Sang tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menangkis serangan itu dengan santainya. Hanya dengan satu gerakan dia berhasil memukul mundur Amino Shiryu. Di sisi itu Kurohige yang kembali berdiri, nafasnya tampak terengah-engah, wajahnya dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa selama Sang masih dalam mode haki gabungan, peluangnya menang nyaris nol. Tapi seperti biasa, Kurohige bukanlah tipe yang
mudah menyerah tuh. Dia kembali menyiapkan serangan besar dengan kekuatan gempa miliknya. Pulau Hachinosu pun kembali berguncang hebat. Retakan-retakan muncul di mana-mana. Bahkan sebagian bangunan tuh runtuh tak bersisa loh nakama. Anak buah Kurohige yang berada di sekitar medan tempur langsung panik, sebagian pingsan pula dan ada yang berlarian. Tapi sang tetap berdiri di tempatnya tak bergeming sedikit pun. Bayangan dari kekuatan ledakan haki itu sungguhlah luar biasa. Nah, melihat situasi makin tak terkendali, Shiryu mulai ragu apakah pertarungan itu layak untuk dilanjutkan. Namun Kurohige justru itu memerintahkan untuk terus maju saja ya. Dia benar-benar terobsesi untuk menjatuhkan Akagami. Apapun resikonya, tapi niat itu justru membuat situasi makin berbahaya di tempat itu. Bahkan bagi pasukannya tersendiri. Nah, di tengah kekacauannya, sang yang bersiap mengakhiri semuanya, dia membentangkan Griffon tersebut. Haki rajanya itu adalah observasi luar biasa, dan haki Busosoku yang menyatu itu ada pertempuran perpaduan mengesankan. Ia menciptakan serangan pamungkas yang langsung mengarahkan ke Kurohige. Dentuman keras terdengar, Kurohige terhempas sekali lagi. Kali ini bahkan kekuatan Kamusari jauh lebih keras. Tubuhnya terpental menabrak batu besar dan ngebahnya itu nyaris tak sadarkan diri. Nah, melihat bosnya terkapar ya nakama, Shiryu akhirnya mundur. Ia tahu ini bukan lagi soal pertarungan yang bisa dimenangkan dengan sangat mudah. Sang berdiri di atas reruntuhan dengan napas berat namun tetap tegap nih. Ia tengah membuktikan bahwa meskipun dikeroyok, dia masih bisa unggul di sana. Kita kembali lagi ke dunia matahari ya nakama. Di tengah dataran tinggi Elbaf yang tengah asik pertempuran misterius tersebut, Luffy Loki akhirnya sampai di area sekolahan Walrus. Mereka semuanya disambut oleh pemandangan tak kalah aneh dari sebelumnya. Bangunan sekolahan tersebut berdiri di atas awan-awan raksasa dengan menara-menara menjulang tinggi yang seolah tembus ke langitnya. Tapi sebelum mereka sempat masuk, suara gemuruh datang dari dalam sekolah. Tampaknya nakama ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di tempat itu. Luffy bersiap, begitupun Loki ya. Mereka tahu bahwa petualang kali ini masih jauh dari selesai. Rahasia kekuatan Dewa Matahari Nika itu baru aja mulai terungkapkan. Di balik pertempuran besar di Elbaf yang terus memanas itu, area sekolahan Walrus berubah suasananya drastis tuh. Ketika gelombang baru raksasa dari berbagai desa mulai berdatangan, mereka tidak hanya datang sebagai penonton, tapi langsung ikut terjun ke medan perang, ngebantu menahan monster-monster mimpi buruk yang mengancam anak-anak raksasa. Semangat pertempuran di tempat itu meluap lagi, menjadikan seluruh area seakan medan perang besar yang tak pernah terkendali. Nah, di tengah kekacauan itu nakama, Gunko berdiri dengan sorot mata tajamnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa misi di Elbaf akan berubah menjadi kekacauan seperti ini. Pada awalnya rencana tampak sederhana ya, tetapi setiap langkah justru ngebekal lebih banyak masalah lagi. Gunko sebagai salah satu kesatria suci utama mulai merasa tekanan berat menimpanya. Ia sempat merenung jika saja Shamrock, sang kesatria terkuat dan tercerdas itu ada di sana, mungkin situasi akan sangat berbeda. Kemampuannya menyelesaikan misi dengan efisien selalu menjadi tumpuan harapan bagi kaum-kaum naga langit. Namun kenyataan berkata lain, Gunko tetap harus menghadapi kenyataan sendirian tanpa Shamrock di sisinya. Ia melanjutkan pertarungan melawan Franky, Bonnie, Dori, Brogy dan para raksasa yang berjaga di cabang pohon nomor 8. Di tengah pertarungan sengit itu, sebuah momen menarik terjadi lagi. Perban yang menutupi wajah Gunko sempat terlepas. Itu memperlihatkan wajah muda yang mengejutkan. Franky pun juga terkesan tak menyangka gadis semuda itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Nah, di sini ya nakama, Bonnie juga memberikan tanggapan yang juga menohok pula. Menariknya, kejahatan Gunko bukan hal yang aneh, karena pada dasarnya sifat asli para Tenryubito memang seperti itu sejak utama lahir. Mereka membawa darah yang merasa superior, penuh kesombongan dan keangkuhan yang fatal. Sementara di tempat itu yang juga tak kalah panasnya itu, keadaan-keadaan menjadi pertempuran menarik. Di cabang-cabang Elbafnya, peperangan dan juga kebakaran juga terjadi di mana-mana. Nah, keadaan ini seakan juga mirip sekali dengan apa yang terjadi pada kebakaran di Hachinosu terus berkecamuk. Bajak laut Akagami bentrok dengan kelompok Kurohige. Di tepi pantainya, Gap Sengoku juga tak kalah tinggal diam nih. Mereka terlibat dengan pertempuran sengit melawan aliansi Kurohige yang kini diperkuat oleh Shiki. Luka parah yang sebenarnya diterima Shiki ternyata belum cukup untuk menjatuhkannya di tempat itu. Ia bangkit kembali, terbang dengan kekuatan levitasi itu, bersiap melanjutkan pertarungan. Nah, sambil berkata ya nakama, di sini itu di udara pada Shiki menyapu seluruh pulau. Kekacauan pertarungan ini di mana-mana sudah terjadi. Kehadiran tokoh-tokoh kuat mengingatkan pada satu peristiwa legendaris, insiden God Valley. Pertempuran itu bakal lebih brutal dari apa yang terjadi di Hachinosu saat ini. Kilas balik pun muncul, memperlihatkan sudut pandang Shiki yang saat itu terlihat langsung dalam pertarungan legendaris di pulau tersebut.
Nah, dalam kemenangan itu tampak Gap dan Kurohyuki bersatu melawan Rock di Sebe. Gap melancarkan Galaxy Impact-nya diikuti Roger dengan Kamusari. Rock bertahan dari dua serangan besar itu membalas dengan kekuatan luar biasa. Keperkasaan Rock terlihat jelas di momen itu, membuat Gap Kurohyuki harus bekerja ekstra sangat keras. Di sisi lain, Shirohige bertarung dengan Garling itu. Keduanya masih muda namun telah menunjukkan kekuatan dahsyatnya. Pertukaran serangan mereka menghancurkan area sekitarnya. Garling yang sombong menyatakan bahwa meskipun Shirohige itu kuat, ia tetap lebih rendah daripada para Tenryubito karena mereka adalah keturunan para dewa. Namun Shirohige menganggap dingin nih. Baginya, apakah seseorang manusia, raksasa atau ras lain, semuanya tetap setara. Sikap bijaksana ini tampaknya telah melekat pada dirinya sejak zaman bajak laut Rocks. Mungkin alasan kenapa Rocks menjadikan tangan kanan karena kerasionalitasnya dan dia juga dihormati. Di bagian lain dari God Valley, Big Mom, Miss Buckingham dan juga Gloriosa menghadapi seorang kesatria suci wanita. Gloriosa yang kini dikenal sebagai Nyonba di Amazon Lily tersebut itu dulunya bagian dari bajak laut Rocks nakama. Seperti dikonfirmasi dalam chapter 1096, pertempuran juga melibatkan Kaido, Kapten John, Silver X dan juga Wang Zi yang bertarung melawan kru Roger. Sementara Shiki hanya melawan anggota kru biasa karena Gap dan Roger sibuk menghadapi Rock di Sebek pula dan anggotanya. Kilas balik pun berakhir ngebawa kembali ke masa kini. Shiki di udara bersiap melancarkan serangan maksa Gap dan Sengoku mengambil posisi bertahan. Situasi ini kian menegangkan kan? Berpindah ke Karibari sebentar nakama, markas besar Cross Guild. Kondisi di sana pun tak kalah genting-gentingnya. Angkatan laut di bawah Admiral Ryokugyo melancarkan serangan atas perintah Kaino. Mihao dan para petinggi Cross Guild bertarung melawan mereka. Dalam duel yang sangat sengit, Mihao tanpa unggul. Pedang Kokuto no Yoru itu menyebabkan luka serius pada kemampuan dari Admiral tersebut. Situasi berubah ketika salah satu Serafim yang dibawa angkatan laut menyerang Mihao. Serangan itu memecah fokus pertarungan loh. 3 Serafim ikut serta bersama Ryokugyo, Serafim Doflamingo, Serafim Crocodile dan juga Serafim Moria. Seperti yang diketahui, Serafim adalah makhluk buatan dari perpaduan DNA Lunarian dan para mantan Shichibukai. Itu menjadikan mereka sangat kuat dengan kemampuan mirip individu yang dikloningnya. Salah satu Serafim memperlihatkan peningkatan kekuatan dengan api menyala itu di punggungnya. Itu mempertegas bahwa mereka adalah senjata hidup yang dirancang untuk melawan bahkan para petarung terkuatnya. Tapi Mihao dengan ketenangan dan presisi pedangnya tetap jadi ancaman besar loh nakama. Nah, sementara itu cerita berlanjut lagi dengan ketegangan yang tak kunjung mereda. Di setiap sudut dunia, konflik membara menyatukan tokoh-tokoh luar biasa besar di masa lalu dan masa kini. Semua mengarah pada satu kesimpulan, perang besar One Piece telah dimulai. Tak ada yang bisa menghentikannya kan? Sedangkan ciri khas tubuh mereka yang berasal dari ras Lunaria adalah adanya sayap hitam tersebut. Nah, kulit coklat gelap serta api yang menyala di punggungnya. Api tersebut bukanlah sekedar hiasan semata nakama, melainkan sistem pertahanan alami yang membuat tubuh para Serafim hampir tak bisa ditembus. Hal ini yang membuat Mihao harus lebih waspada dan mengatur serangannya dengan lebih cepat lagi. Mihao pun sempat terpental ke belakang karena benturan dengan pertahanan Serafim. Namun dengan cepat pendekar pedang itu kembali bangkit dan bersiap menggunakan jurus andalannya. Pertarungan makin panas karena di waktu bersamaan Serafim lainnya juga mulai bergerak. Serafim Crocodile menyerang dengan pasir tajam yang bisa melukai bahkan benda keras sekalipun. Sementara Serafim Moria menciptakan bayang-bayangan untuk mengepung Mihao. Taktik ini membuat Mihao sedikit terdesak nih. Namun keahlian dalam membaca situasi dan mengatur ritme pertempuran ngebayang tetap mampu bertahan. Dia pun mengarahkan serangan memutar dengan pedangnya menciptakan gelombang tajam yang menyapu area pertarungan, memaksa para Serafim untuk mundur sesaat nih. Di sisi lain ya nakama, di sisi lain pulau itu Fujitora yang membawa 4 Serafim lainnya juga ikut bergabung dalam kekacauan. 3 Serafim sebelumnya sudah diketahui, dia kini tambahan dari Fujitora dan Serafim Buah Hanko, Serafim Jinbe, Serafim Kuma, dan satu yang belum terlalu banyak diperlihatkan, Serafim Lau. Masing-masing juga memiliki kemampuan khas dari pemilik aslinya, ngebuat pertempuran menjadi sangatlah kompleks. Dan ini terjadi di Pulau Elbafnya. Kita melihat sekali bagaimana pertempuran antar admiral sendiri itu telah dibagi ke berbagai pulau di mana-mana. Dalam kekacauan ini, Bagi dan Crocodile menyambut membuat strategi bertahan untuk menjaga markas mereka agar tidak jatuh ke tangan angkatan laut. Crocodile memakai kekuatan buah pasirnya untuk membangun dinding pertahanan besar, sementara Bagi meski panik terus mengarahkan pasukan itu untuk tidak menyerah ya. Kebingungan kekacauan menjadi pemandangan umum di Pulau Karibari sekarang ini. Sementara itu nakama, di tempat lain di Pulau Elbaf itu, Vegapunk dan kru topi jerami masih berusaha melarikan diri dari pengepungan angkatan laut ya. Serafim yang sebelumnya ada di sana itu kini sudah ditarik ke pertahanan lainnya, ngebuat situasi sedikit lebih tenang nih.
Namun ancaman dari para Gorosei lainnya juga memerintahkan para kesatria Asus itu terus saja ngebayangi. Nah, di sana itu di langit terlihat kapal besar dari pasukan revolusioner yang mulai mendekati wilayah pertempuran nih. Dragon dan Sabo yang sebenarnya tengah melakukan pertempuran heroik tersebut itu akan melakukan plotis dari serangan-serangan kejutan ke depannya lagi. Dalam pertempuran tersebut itu bakalan seru tuh jika epilog ending kedepannya seperti ini. Langit Karibari perlahan redupkan dibalut asap dan puing-puing pertempuran yang masih mengepul itu. Seraphim angkatan laut para petarung crossbill mulai menarik jarak, menyadari bahwa bentrokan ini bukanlah akhir melainkan pemicu dari gelombang yang lebih besar lagi. Di kejauhan siluet kapal besar nampak muncul dan mendekati pulau-pulau ini. Di Elbaf sendiri pertarungan luar biasa sudah terjadi di sana. Luffy dan juga Loki itu akan memainkan peranan besar pada chapter-chapter mendatang nakama. Nah, para legenda yang sudah turun gunung itu sepertinya akan membuat area battle royale di berbagai titik itu akan sangatlah menarik. Jadi kalau mau disimpulkan dalam bagaimana cerita ini di chapter itu ya nakama, pertarungan besar di Pulau Karibari bukan sekedar bentrokan kekuatan fisik. Kejadian di Hachinosu itu bukanlah hanya soal pertempuran merebutkan kekuasaan dan juga kekuatan semata, tapi juga pertempuran tersebut itu juga akan berhubungan dengan nasib dunia baru. Im Sama, Gorosei dan juga kesatria Asus itu tengah melakukan pertempuran tersebut untuk mengamankan posisi dari pemerintahan pusat. Namun para bajak laut yang luar biasa itu tak akan tinggal diam tuh mengamati atau bahkan menjaga pertahanannya. Elbaf adalah salah satu simbol kekuatan besar dan juga kebanggaan pertempuran yang terjadi. Luffy, Loki, Kaban, Rayleigh dan berbagai sosok legenda besar akan siap bahu-membahu nih menjaga keseimbangan tatanan dunia baru. Ya, ke depan informasi tentang Nika, Joy Boy dan juga informasi abad kekosongan bakalan jauh lebih menarik lagi. Stay tune, oke? Jadi itulah tadi rekaman bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.